melihat ternyata Ramos tengah mengenakan jas pengantin. Alfredo langsung menghampiri dan membetulkan jasnya. "Ya ampun, kamu nggak tahu sekarang jam berapa? Fedra sudah lama menunggu," ucap Alfredo sambil menuntun Ramos keluar. Sedangkan Gladys tengah digotong ke kediaman Alfredo. Gladys masih setengah sadar. Semua orang di kediaman Alfredo tengah berada di hotel untuk melangsungkan acara pernikahan. Gladys tak diundang di acara itu karena Fedra tak sudi jika kebahagiaannya dinodai dengan hadirnya Gladys. Di sisi lain, Mary merasa senang bisa berdampingan lagi dengan Alfredo. Fedra dan Ramos telah mengucap janji suci. Semua orang terharu termasuk Alfredo dan Mary. "Akhirnya anak kita menikah, walaupun si sulung tidak bisa hadir," ucap Mary. Namun di jarak yang tak begitu jauh terpantau, Gilbert cemburu dengan kedekatan Mary dan Alfredo. Tak berselang lama dari acara penyematan cincin, mereka menggelar pesta. Mereka minum-minum dan bersenang-senang. Mary terus mengajak Alfredo menari dengan erotis dan sesekali mencoba mencium Alfredo. Namun Alfredo selalu menolak. "Mary, kamu mabuk parah. Ingat, aku sudah punya istri," ucap Alfredo. "Aku gak peduli. Lagi pula istrimu masih kecil dan masih sangat muda untuk dibohongi," ucap Mary. "Hentikan, Mary," ucap Alfredo. Gilbert menghampiri Mary yang dari tadi memeluk Alfredo. "Mary, dengarkan aku. Dia bukan suamimu lagi. Aku yang sekarang akan mendampingi kamu," ucap Gilbert. "Apa sih? Aku lagi gak mau sama kamu. Pergi sana," ucap Mary. Gilbert melepaskan pelukan Mary dari Alfredo sekuat tenaga, hingga gelas minuman yang ada di tangan Mary terjatuh dan pecah. Semua orang terdiam melihat kejadian itu. Gilbert yang merasa bertindak kasar pun pergi tanpa sepatah kata pun. Fedra yang kala itu tengah bersenang-senang memarahi ibunya. "Mama, kenapa bawa Gilbert ke sini?" tanya Fedra kesal. "Dia cuma ingin bersenang-senang, sayang," ucap Mary. "Ini acara pernikahan aku. Aku aja nggak ngundang Gladys ke sini, Mama malah bawa dia. Dia sudah bikin pesta ini memalukan," ucap Fedra. Sudah. Pesta tetap berjalan. Papa mau antar mama kamu ke kamar hotel. Sepertinya dia mabuk berat, nak," ucap Alfredo sambil menggendong Mary. Di sisi lain, keluarga dari Ramos terheran melihat keluarga bobrok Fedra. Paman, bibi, ibu, dan ayah Ramos membicarakan Fedra. Kakak yakin sekali menikahkan Ramos dengan keluarga yang berantakan ini. Alfredo saja sekarang menikahi pelacur," ucap Paman Ramos. "Kita sudah menjalin kerjasama bisnis," ucap ayah Ramos. "Iya tahu ini bisnis, tapi kalian lihat sendiri siapa yang lebih menggoda syahwat Ramos sekarang. Dia adalah Gladys, istri dari Alfredo. Dan akan lebih parah lagi jika Alfredo tahu kalau Ramos sudah menyetubuhi istrinya," ucap Paman Ramos. "Aku tidak bisa menghadang kemauan anakku. Aku bingung, lihat saja nanti. Dan doakan saja agar semua berjalan dengan baik," ucap ayah Ramos sambil tangannya sedikit bergetar. Di dalam kamar hotel, Alfredo membaringkan tubuh Mary, namun tangan Mary tak henti memeluk Alfredo. "Sayang, jangan tinggalkan aku," ucap Mary memanja. Sedangkan di kamar sebelah, Ramos dan Fedra akan melakukan malam pertama. Fedra bersiap membuka pakaian pengantinnya dan mencumburai suaminya. Namun Ramos sama sekali tidak merasakan nafsu, malah menjauh dari Fedra dan menolak mencium Fedra. "Kenapa, sayang? Apa yang terjadi?" tanya Fedra. "Aku sedang tidak mood untuk melakukan ini sama kamu," ucap Ramos. "Apa aku kurang cantik?" tanya Fedra. "Enggak kok, aku cuma kelelahan di pesta tadi," ucap Ramos. "Ya sudah, kalau gitu beristirahatlah. Aku mau mandi dulu," ucap Fedra. Fedra masuk ke kamar mandi, sedangkan Ramos masih membayangkan rasanya meniduri Gladys. Alfredo keluar dari kamar dan bergegas pergi. "Tunggu, Alfredo. Aku mau ikut," ucap Mary. "Baiklah, tapi jaga sikap kamu. Aku sudah punya istri yang sah," ucap Alfredo dengan sangat tegas. "Baiklah," ungkap Mary. Sesampainya di rumah, Alfredo melihat Gladys yang tengah tertidur di sofa. Mata Gladys sedikit sembab seperti habis menangis. "Kamu kenapa, sayang?" tanya Alfredo cemas. Dengan sedikit kesadaran, dia melihat Mary yang tengah berdiri. Gladys teringat akan kejadian sebelum pernikahan Fedra dan Ramos. Mata Gladys tertuju tajam pada Mary. Flashback on.
Saat itu Gladys mendatangi kediaman Mary sambil membawa karangan bunga. "Selamat siang," sapa Gladys pada Mary. Saat itu Mary tengah merapihkan rumahnya bersama Gilbert. Gilbert pergi dan mempersilahkan Gladys untuk masuk. Akhirnya kedua wanita yang berbeda zaman itu saling berbicara. "Jadi gini, aku datang ke sini bertujuan untuk memisahkan Fedra dengan Ramos," ucap Gladys. "Maaf ya, tapi aku nggak bisa. Bukan kehendak aku memisahkan mereka," ucap Mary sinis. "Aku mohon tante," pinta Gladys. "Apa kamu bilang, tante? Bukankah kita sekarang seumuran? Dengan cara kamu mengambil ayah dari anakku dan menjadi istrinya," marah Mary. "Tapi tante," ucap Gladys terpotong. "Jangan panggil aku tante, aku gak sudi, dasar pelacur. Kamu hancurkan hati kedua anakku. Mereka berharap aku bisa kembali dengan ayahnya, tapi kamu malah jadi penghalang. Kamu ditolong oleh Fedra, tapi hasilnya malah kamu yang rusak hatinya. Di mana perasaan kamu?" marah Mary. "Cukup tante, aku kesini bukan mau adu argumen tentang hal itu, tapi aku mau bilang Ramos itu bukan orang baik. Dia mencoba memperkosa saya," jelas Gladys pada Mary yang masih emosi. "Kamu diperkosa? Itu sudah lumrah dan bukan hal aneh. Kamu itu perempuan menghibur dan kamu layak menjadi sampah lendir buat laki-laki bejat," ucap Mary. "Kalau memang Anda tidak mau membantu saya, kalau begitu saya pamit," ucap Gladys sambil meninggalkan Mary. Flashback off. "Bagaimana acaranya sayang?" tanya Gladys. "Jelas sangat meriah, tapi sayang sekali kamu tidak ada di sana dan aku melewatkan hari-hari indah bersama kamu," ucap Alfredo. "Bagaimana dengan Lily? Apa dia rewel?" tanya Gladys. "Dia senang selama aku titipkan pada Berta di sana," ucap Alfredo. "Andai saja kalian mendukung aku untuk tidak menerima Ramos di rumah ini, maka hal ini tidak akan terjadi," ucap Gladys. "Memangnya ada apa?" tanya Alfredo. Gladys membuka selimutnya dan terlihat sekali banyak darah di area kewanitaan Gladys. "Apa yang terjadi?" tanya Alfredo. "Pendarahan," tanya Alfredo. "Aku hamil lagi. Dan selama kalian pergi, aku diculik. Aku diperkosa Ramos," ucap Gladys sambil menangis. Alfredo tercengang. Apa yang menjadi keputusannya ternyata salah. Alfredo emosi dan segera pergi untuk menemui Ramos. "Kurang ajar," marah Alfredo. Mary bingung dan segera keluar bersama Alfredo. "Alfredo, tunggu!" teriak Mary.